Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1099 Masehi, sejarah pernah mencatat bagaimana keganasan orang-orang yang tak punya nurani menghancurkan dan menghabisi apa yang dilewatinya. Peristiwa Crusader adalah bukti bagaimana ribuan manusia menjadi mangsa tentara salib. Tidak hanya tetesan air mata kaum muslimin, mereka juga menghabisi orang-orang Nasrani Timur dan Yahudi. Negeri suci yang dikenal dengan negeri para nabi yang selama 88 tahun hidup dalam naungan toleransi di bawah bendera tauhid berubah menjadi lautan darah. Sampai-sampai para ahli sejarah Eropa tidak mampu untuk membayangkannya. Air mata dan ketakutan selalu membayangi mereka hari demi hari. Sedangkan sang penguasa baru yang brutal itu terus-menerus tertawa bangga atas teror yang dilakukannya. Sampai akhirnya Allah menghancurkan kesombongan mereka lewat seorang lelaki yang berjiwa mulia, seorang pejuang yang selalu dirindukan kehadirannya oleh orang-orang lemah, dan seorang lelaki yang namanya mengguncangkan dunia. Sang kesatria itu bernama Salahuddin Al-Ayyubi. اسألوا التاريخ عنا
pergolakan dalam negeri menjadikan Fatimiyah lemah. Hal ini terjadi karena orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko tidak tahan akan kebijakan yang sangat menyiksa mereka. Ditambah lagi, campur tangan pasukan salib yang selalu mengganggu mereka, sehingga akhirnya membuat orang-orang tersebut ingin melakukan revolusi. Melihat kesempatan ini, Nuruddin Ali pun segera mengutus Hasanuddin Sirkuh untuk membantu keponakannya, Salahuddin. Maka bergeraklah pasukan muslimin dengan jumlah yang besar. Pasukan salib yang mendengar kabar tersebut langsung melarikan diri, sehingga hanya pasukan Fatimiyah lah yang menjadi target kaum muslimin. Dan dengan izin Allah, pasukan muslimin berhasil menaklukkan Mesir dari virus yang berbahaya, dan Salahuddin pun diangkat menjadi menteri. Selama 2 bulan, beliau rahimahullah berjuang untuk mengembalikan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah lama dirusak oleh Syiah. Beliau pun mendirikan madrasah besar dengan pemahaman Sunni dan mengganti penyebutan Khilafah Fatimiyah dengan Khilafah Abbasiyah pada saat khutbah Jumat. Inilah salah satu kontribusinya yang sampai hari ini membuat pemahaman rakyat Mesir berpemahaman Ahlus Sunnah. Atas prestasi ini, beliau rahimahullah diangkat untuk menjadi wakil khalifah dinasti Ayyubiyah. Dan dalam catatan sejarah, beliau pernah berkata, "Ketika Allah memberiku tanah Mesir, aku yakin bahwa Dia juga akan memberikan Palestina kepadaku." القول قول الصوارم كي تسترد المظالم. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah langsung mendeklarasikan niatnya untuk menaklukkan Yerusalem dengan persiapan yang sudah matang dan mengharap ridha dari Allah yang Maha Perkasa. Dia awali dengan dakwah ke berbagai penjuru seperti Hijaz, Yaman, Irak, Syam, dan Maroko yang sebelumnya terpecah belah dan terjangkit virus Syiah. Dengan ilmu yang Allah berikan, ia dapat menghapus penyakit tersebut. Dan bersatulah kaum muslimin di bawah sang komando Salahuddin Al-Ayyubi. Persiapan pun mulai direalisasikan, seperti pembangunan basis-basis militer dan perbaikan kapal-kapal, dan dakwah penyemangat untuk mengokohkan semangat para pejuang. Pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin rahimahullah menderita sakit parah. Akan tetapi rasa sakit yang beliau rasakan berbanding jauh dengan tingginya cita-cita beliau untuk menyelamatkan kota para nabi itu dari kezaliman dan kesyirikan. Hingga akhirnya Allah pun mengkaruniai kesembuhan untuknya. Dan penaklukan pun segera dimulai. Bergeraklah pasukan muslimin dengan cita-cita mulia di bawah komando sang penakluk Salahuddin Al-Ayyubi. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Hattin, mereka harus berhadapan dengan pasukan salib yang sudah siap melawan. Terjadilah peperangan besar yang sangat dikenal dalam sejarah dunia. Dengan kehendak Allah, pasukan muslimin yang berjumlah 63.000 orang berhasil melumat lawannya dan menawan 30.000 pasukan. Setelah peperangan tersebut, sampailah pasukan muslimin di Al-Quds dan langsung mengepung kota itu. Pasukan salib yang dengan jumlah besar dan kekuatan yang mereka miliki mencoba mempertahankan kota tersebut. Terjadilah pertempuran besar dalam sejarah dunia. Singkat cerita, pasukan salib mencoba memancing amarah kaum muslimin dengan memancang simbol salib di atas Qubatus Sakhrah. Melihat kejadian itu, bergegaslah kaum muslimin bagai halilintar yang menyambar, langsung menurunkan salib itu dan membakarnya, dan mengepung dari berbagai arah dan menghancurkan benteng-benteng terkuat mereka yang membuat pasukan salib terpojok dan menyerah.
Singkat cerita, terjadilah perundingan antara kedua kubu. Sultan Salahuddin mengatakan, "Aku tidak akan menyisakan satu orang pun dari kalian, sebagaimana kalian tidak menyisakan satu orang pun dari kami." Mendengar perkataan tersebut, Belian sang pemimpin salib pun mengancam, "Jika kaum muslimin tidak mau menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam yang jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang. Kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami, menghancurkan bangunan-bangunan, membakar harta benda, menghancurkan Qubatus Sakhrah, membakar apapun yang bisa kami bakar. Dan setelah itu, kami akan menghadapi kalian sampai darah penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian. Kebaikan apa lagi yang bisa engkau harapkan?" Inilah ancaman yang diberikan pasukan salib kepada Salahuddin dan pasukannya. Tidaklah nafsu menjadi patokan, akan tetapi kebaikan demi sebuah kemuliaan yang membuat Sultan Salahuddin menuruti keinginan Belian, namun dengan syarat bagi setiap laki-laki harus membayar 10 dinar dan wanita 5 dinar, sedangkan anak-anak 2 dinar. Dan pergilah pasukan salib meninggalkan Yerusalem hingga pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Oktober 1187 Masehi, kaum muslimin pun menguasai Al-Quds untuk kedua kalinya dan membersihkan ikon-ikon kesyirikan di negeri para nabi tersebut. Perlu diketahui, beberapa ahli sejarah Eropa pernah menuturkan bagaimana perlakuan Salahuddin kepada musuh-musuhnya. Di antaranya adalah Stefanus menuturkan, Sultan Salahuddin membolehkan banyak orang Kristen untuk pergi tanpa harus membayar tebusan. Salahuddin menghabiskan waktunya dari matahari terbit hingga terbenam demi membuka pintu gerbang bagi orang-orang lemah dan miskin untuk keluar dari Al-Quds tanpa harus membayar jizyah. Seorang sejarawan Inggris berkata, sekelompok orang-orang Nasrani yang meninggalkan Al-Quds bergerak menuju Antioquia, tempat kekuasaan Romawi. Namun penguasa negeri itu menolak mereka, bahkan mengusirnya. Akhirnya mereka kembali ke negeri Muslim, yakni Al-Quds, dan diterima dengan sangat baik. Dan seorang sejarawan Philip Haiti mengatakan, tampak sekali perbedaan perlakuan Salahuddin terhadap orang-orang Eropa sipil dengan perlakuan orang-orang Eropa terhadap orang-orang Muslim. 88 tahun sebelum itu, seorang penyair Muslim berdendang, "Saat kami berkuasa, keadilan menjadi perangai kami. Saat kalian berkuasa, darah mengalir dari luka. Kalian menghalalkan membunuh tawanan, sedangkan kami memberi ampunan." Inilah beberapa kutipan ahli sejarawan Eropa yang mengungkapkan perihal toleransi umat Islam. Oleh karena itu, tidak pantaslah jika agama Islam diajarkan bagaimana tata cara untuk bertoleransi, karena kami umat terbaik yang ada di muka bumi. Dalam sejarah dijelaskan, masyarakat hidup aman di bawah pemerintahan Salahuddin, sehingga para penziarah Nasrani yang datang ke Baitul Maqdis semakin bertambah. Hal ini membuat khawatir Raja Eropa Richard the Lionhead. Ia takut jika terus bertambahnya para penziarah akan menyulut kemarahan sang sultan. Ia pun mengirimkan surat ke pemimpin muslim tersebut. Ia mengusulkan agar para penziarah hanya boleh masuk jika bisa memperlihatkan rekomendasi darinya. Dan sang sultan pun membalas surat tersebut dengan isi penolakan. Sesungguhnya para penziarah datang dari tempat yang jauh untuk mengunjungi tempat mulia ini. Oleh karena itu, aku tidak dapat melarang mereka. Hingga dalam sejarah, pada tanggal 21 Februari 1193 Masehi, bertepatan dengan 16 Safar,
589 Hijriah, di umur 55 tahun, beliau rahimahullah menghembuskan nafas yang terakhir, tepatnya pada malam ke-12 sejak beliau terbaring sakit. Sang pembebas Al-Quds dan raja ini telah pergi menghadap Allah tanpa meninggalkan apapun dalam kasnya, melainkan hanya 47 dirham Nasiriyah dan 1 dinar. Akan tetapi, kiprahnya akan selalu dikenang dalam ingatan kaum muslimin sampai hari ini.